Selamat Natal semua saudara-saudara yang belum sempat saya sampaikan. Biarlah Natal ini makin membuat setiap kita untuk mengerti akan arti dari kelahiran dan kedatangannya di muka bumi ini. Firman Tuhan katakan Dia adalah firman Allah yang hidup, yang adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, supaya saudara semua menangkap ya. Jadi bukan hari rayanya Santa atau hari rayanya pemimpin siapa, tapi Dia adalah firman yang menjadi manusia. Saudara-saudara, saya ingin juga sampaikan kalau ini tahun baru juga berapa hari lagi. Saya sampaikan lebih dulu selamat tahun baru 2025 agar semua yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siap untuk membuka berkat itu bagi hidup saudara boleh terjadi. Dan saya percaya setiap tahun ada berkat Tuhan. Dan di sini saya sebagai gembala dari Usinda, ya usia indah. Usinda, saudara pikir itu apa? Usia indah karena di Chatsut itu yang datang itu rata-rata 60 ke atas, ada yang 80-an, apa yang 90-an. Kita di sana happy-happy. Beberapa dari mereka ada di sini. Kita sangat senang sekali. Saya sangat bangga dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, padahal ada yang cukup jauh tapi bisa hadir. Seperti Pak Ali itu datangnya dari daerah Kellyville, lewat Kellyville sana. Ya, jauh. Puji Tuhan. Semua yang ada di sini berkenalan sebentar ya. Itu Pak Ali sama Ibu Puspita berkenalan. Itu saudara kita. Ya, mereka banyak itu yang sebelum saudara ada di gereja ini mereka sudah dari dulu. Jadi mereka ini sangat committed untuk melayani bersama-sama kita sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Terima kasih. Nah, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan. Saudara pasti lewat toko di mana-mana itu ada tulisan besar-besar sale. Benar gak? Ada yang 30%, ada yang sampai 70%, kan banyak kan, banyak sekali sale. Khususnya mereka mengambil kesempatan Boxing Day, namanya Boxing Day sale. Sebenarnya kalau saudara harus tahu, kalau saudara tahu artinya Boxing Day. Saya juga sebenarnya nggak tahu tepat artinya apa, box dibuka sesudah Christmas atau apa, saya sendiri nggak tahu, atau Boxing Day saya sendiri juga nggak tahu. Tapi yang pasti para perusahaan yang bisnis itu ambil kesempatan untuk cuci gudang sebenarnya, karena mereka tahu sesudah tahun depan Januari sudah sulit jual karena sepi mungkin, atau orang sudah bilang oh itu model tahun lalu, benar gak? Jadi mereka harus habiskan, selesaikan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya setiap tahun itu penutup tahun, hampir semua perusahaan ada satu rencana untuk tahun berikut. Ada punya polisi baru atau progres baru atau planning baru, investment baru. Biasanya tuh mereka bilang tahun berikutnya. Januari itu mereka mulai. Kenapa? Karena memang itu sudah sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup manusia tanpa kita sadari. Tuhan itu berikan hari yang baru, Tuhan berikan minggu yang baru, ada Tuhan berikan bulan yang baru, Tuhan berikan tahun yang baru, musim yang baru. Itu semua waktu Tuhan ciptakan alam semesta itu Tuhan sudah menaruh itu semua. Sehingga saudara bisa lihat ada bulan, bisa ada bulan terang, ada bulan gelap, ya. Ada, kalau saudara tahu nggak, kalau bulan terang itu air pasangnya tuh tinggi sekali. Saudara perhatikan, itu semua tuh Tuhan punya pengaturan itu luar biasa. Bahkan Tuhan berikan kok tepat ya. Bumi ini mengelilingi matahari itu 365 hari, balik lagi di posisi yang sama. Dan waktu dia berputar itu dia tidak hanya lurus gini aja, dia gini loh sebenarnya.
Makanya adanya musim. Kita ada musim panas, musim dingin, ya, ada musim semi. Itu semua itu caranya Tuhan. Kenapa? Dan saudara perhatikan tanaman, buah-buahannya. Itu 1 tahun baru buah sekali. Benar gak? Itu Tuhan itu bisa mengaturnya sebegitu rupa. Luar biasa. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita 2-3 hari lagi sudah masuk di tahun yang baru. Kita bilang ke Tuhan, Tuhan, saya juga mau diperbaharui. Saya mau hidup baru. Saya mau ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidupku. Perubahan-perubahan apa yang Engkau sudah ingin saya lakukan, saya akan jalankan. Karena itu sebenarnya refreshing our life. Benar kan? Sebenarnya kalau kita tuh kalau 365 hari plus tanpa berhenti, lama-lama hidup ini jenuh. Tapi Tuhan bikin something yang baru ini semua. Tuhan itu luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Tuhan kita tuh luar biasa. Dia desainnya itu bukan karena nasihat kita. Bukan karena ada pemasukan dari kita. Bikin begini ya Tuhan. Di Ayub katakan, waktu aku membuat gunung-gunung, memangnya aku panggil kamu untuk kasih nasihat? Tidak, dia lakukan semuanya yang ada di. Sekarang yang manusia lakukan hanya menumbuhkan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu kita hari ini, setiap kita, termasuk saya. Ayo kita bilang, setiap kita termasuk saya, kita ya. Rindu Tuhan, apa yang Engkau mau, yang kami kurang jalankan atau apa, kita lakukan supaya ada sesuatu yang renew, yang baru dalam hidup kita. Nah hari ini yang kita akan mulai pertama, yaitu yang hanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya. Yang pertama saya akan bilang ini harus kita hidupin. Arya, nanti saya baca dulu di ini. Di Roma 12 ayat ke-14 dan sesudah itu kita lanjut dengan ayat yang ke-17. Lanjutkan ya. Oke. 17 sampai 20. Ini hal-hal yang utama. Satu perusahaan kalau dia tidak merubah, dia akan stuck. Dia harus terus progres. Dan kita sebagai anak Tuhan pun perlu sekali hal-hal yang penting. Yang pertama hari ini, miliki hati yang penuh pengampunan. Berarti kita harus mengampuni. Karena kita baca dulu ayat ini ya, Roma 12 ayat 14 berkata apa? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kalau kita itu kalau sudah mengampuni aja, banyak orang bilang itu sudah baik. Tapi sebenarnya Tuhan mau lebih daripada itu. Kalau mengampuni gampang. Ada berapa orang bilang, oh saya mengampuni, tapi saya nggak mau ketemu dia lagi. Saya tidak mau mendoakan dia. Padahal dulu saling berdoa. Sekarang tidak mau lagi. Tapi ayat ini sebenarnya membuat kita satu level lebih atas, hanya lebih daripada mengampuni. Yaitu berkati siapa yang menganiaya kamu. Dan jangan mengutuk. Ya, biasanya orang sakitin kita suka ya kadang-kadang apalagi berkat sering kadang-kadang mengutuk, mungkin karena orang pendeta jadi nggak berani mengutuk tapi mulai cerita ke sebelah. Itu tuh dia begini-begini, lebih bikin sakit hati saya. Ya, itu kita harus rubah dengan berkata, saya bukan saja mengampuni, tapi saya mau memberkati. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Doakan mereka. Benar kan?
Nah itu harus dimiliki. Bahkan Tuhan Yesus bilang kalau tampar pipi kiri, kanan atau kiri sama aja. Yang penting mana lebih dulu. Pokoknya kalau ditampar kasih yang sebelahnya. Pernah gitu gak? Ada orang menyakiti kamu terus kamu bilang nyakiti lagi gitu. Nggak ada kan, biasanya nggak kan. Dia kebanyakan begini, baru sakitin sedikit langsung balasnya 4 kali minimal kan biasanya. Biasanya gitu. Tapi hari ini sebelum kita masuk tahun 25, kita mulai dulu berkata, Tuhan semua yang rabis, ingat itu harus saya akan buang. Kita rindu sama-sama itu lakukan. Yang namanya siapa saja pernah nyakitin kita, teman ke, kolega ke, atau ke teman sepelayanan ke, orang tua ke, mertua ke, anak menantu ke, siapa saja. Pokoknya kita pernah tergores, sakit, terluka. Tuhan saya ambil keputusan untuk mengampuni. Kenapa? Itu rabis yang dibuang. Rabis itu nggak boleh ada di rumah kita. Memang saya tahu ada orang suka ngumpulin rabis. Tapi itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan kita. Kita harus buang. Kenapa? Kalau rabis itu tertumpuk situ lama-lama jadi mold, jadi macam-macam, segala macam bakteri ada di rumah itu tanpa kita lihat. Sudah ada di situ. Oleh karena itu hari ini kita buang. Dan kita katakan begini, Tuhan, bukan saja buang, ajar saya sama seperti Tuhan Yesus. Waktu di aniaya, dia memberkati, aku mau demikian. Saat kita lakukan itu sebenarnya menunjukkan kedewasaan rohani kita. Menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan yang benar-benar mentaati Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita itu mau hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dunia yang kita sekarang kenal, ya Netanyahu bilang begini, if somebody be friend with us, we will be friend. Tapi siapa yang berani mau berperang dengan kita, kita akan habiskan. Saudara, benar gak dia katakan gitu? Makanya tiap kali ada yang nembak pasti dia balas lebih berat. Nah, tapi beda dengan Tuhan Yesus. Ini yang harus dimiliki. Dunia ini penuh dengan kekacauan. Dunia ini selalu punya kepercayaan gigi ganti gigi, mata ganti gigi. Mata, tapi kalau kita adalah mata ganti mata, benar kan? Oke, ganti mata. Dengar, bagus, puji Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Ini yang harus kita miliki. Kita baca di Roma 12, lanjut lagi, ayat 17 sampai 20. Kita baca. Ya, saya nggak usah ini supaya lebih cepat. Janganlah membalas kejahatan dengan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntutkan pembalasan. Firman Tuhan ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu mengumpulkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 coba. Ada bisa nggak? Masih bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, pokoknya lanjutkan. Janganlah kita kalah oleh kejahatan, tetapi lakukan apa yang baik, berkenan. Saudara-saudara, biar message hari ini, sebentar kita akan keluar dari ruangan sana. Bilang, Tuhan, saya tidak tinggal di gereja ini, tapi saya buang di tempat sampah di luar. Di sini janganlah. Oke. Buang di luar semua yang pernah mengganggu pikiran saya. Waktu saya lihat muka orang itu, hati saya begini, saya mau buang. Saya mau mendoakan dia. Saya mau memberkati dia. Lakukan. Kalau kita lakukan itu, sebenarnya kemenangan ada dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mengampuni, yang rugi kita sendiri. Benar gak? Orangnya lagi pergi senang-senang disko-disko, kita benci-benci, tidur gak bisa. Kenapa? Ini
Dan saudara pikir, waduh kita mungkin ini, aku sudah mengampuni Om Sam. Benar? Om Sam tanya ya, kalau orang yang kita sakitin itu dapat berkat, katakanlah dapat hadiah yang bagus, kita ikut bersyukur enggak? Kalau masih bilang, oh dia lagi yang dapat itu tandanya belum mengampuni itu. Benar gak? Kalau orang sudah mengampuni itu selalu bilang, waduh dia diberkati, saya juga ikut senang. Kalau diajak saya makan, puji Tuhan gitu. Ya, oleh karena itu hari ini jangan masuk tahun 25 ini dengan itu lagi. Itu sudah usang. Udah tahun 24 punya urusan. Oke, sudah lewat. Kita masuk di tahun 25 dengan hati penuh ucapan yang berikutnya yang ini ada 5 kata yang kita perlu katakan dan ini disukai oleh Tuhan. Mau rahasianya? Ada 5 kata-kata yang sering mungkin kita lupa katakan, tetapi ini dikatakan sangat disukai oleh Roh Kudus, oleh Bapa di sorga. Jadi kalau bangun pagi, ya tentu biasalah kita manusia. Bangun pagi kan pikirannya sudah apa yang harus dikerjakan. Apalagi malamnya badannya sakit, kurang tidur atau apa. Aduh sakit gitu. Tapi hari ini bagikan 5 kata ini. Yang pertama, Yang pertama mengucap syukur. Tadi sudah lagu kita nyanyi, mengucap syukur. Kenapa seseorang tidak mengucap syukur? Sebenarnya manusia itu kebanyakan tidak sadar kenapa dia tidak perlu mengucap syukur. Karena cara perspektifnya itu salah atau salah mengerti. Dia pikir bahwa hidup ini hanya enak saja. Jadi kalau tidak enak, tidak mengucap syukur. Padahal kita ini sadar atau tidak sadar, semua kebaikan Tuhan itu sedang bekerja di dalam hidup kita. Kita itu jangan satu pribadi yang hanya lagi enak kita mengucap syukur. Kalau tidak enak kita diam. Tetapi kita harus menjadi satu pribadi yang bangun pagi-pagi langsung mengucap syukur. Ya, amin. Kalau kita lakukan itu langsung kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Percayalah kalau kita mulai dengan mengucap syukur, langsung hari akan kita tidur malam itu dilalui dengan ciamik. Orang Surabaya bilang, baik saudara. Kenapa? Karena hati yang benar itu Tuhan bekerjanya tuh lebih mudah dalam hidup kita. Daripada kita belum apa-apa, ini lagi bersungut-sungut lagi. Itu tidak bagus. Bersungut itu tidak bagus for your health. Karena tiap kali kita bilang bersungut, yang muncul hormon yang tidak bagus. Kalau hormon tidak bagus, gampang sekali membuat kita sakit. Gampang kena penyakit. Ataupun ada penyakit yang menyerang, langsung kita tidak ada punya daya tahan karena hormon kurang kuat, hormon yang baik kurang kuat. Nah kedua, kata-kata yang bagus yang perlu kita harus jalankan itu adalah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Ingat Tuhan Yesus waktu ia di Taman Getsemani, meskipun dia rindu tidak menerima beban penderitaan yang akan dia hadapi itu. Dan saudara tahu bahwa penganiayaan oleh tentara Romawi itu mengerikan luar biasa. Tuhan Yesus sebagai manusia berkeringat sampai darah menetes keluar. Dan dia berdoa, bukanlah kehendak, kalau bisa cawan ini dihindari daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kita kadang-kadang harus hadapi seperti ini dalam hidup ini. Kadang-kadang kita tidak bisa, kita punya kemauan yang
selalu atau yang diutamakan. Tetapi kita bilang, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Mungkin saat ini banyak hal itu tidak sesuai dengan rencanamu, cita-citamu, ambisimu, atau apa saja tidak terjadi. Tapi bagi seorang yang beriman, yang namanya Kristen, pengikut Kristus, harus berani berkata, Tuhan, bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Bisa bilang begitu? Itu tanda orang berserah. Ingat, yang Tuhan selalu inginkan itu kita itu benar-benar berserah. Bukan kita itu yang jadi Tuhan terus dalam hidup ini. Jadi raja. Kita harus berani berkata, Tuhan, bukan aku lagi, tapi Tuhan yang menjadi pemimpin hidupku, menjadi segala-galanya. Tuhanku adalah segala-galanya. Itu baru indah dalam hidup ini. Amin. Itu bukan berlaku hanya hari Minggu, tapi setiap hari dalam hidupku. Bangun pagi, Tuhan, aku akan mengerjakan kehendak-Mu. Meskipun yang mengerjakan kita, tetapi itu semua atas kehendak Dia. Amin. Amin. Nah, kata ketiga yang ini adalah ketiga, mampukan aku ya Roh Tuhan. Ingat loh, kita tuh dari lahir itu benih dosa itu sudah ada. Benih melawan itu sudah ada. Pemberontakan, keras kepala itu sudah ada. Coba anak yang baru lahir aja tuh sudah kelihatan. Enggak pernah lahir langsung, aduh mama, kehendak-Mu yang jadi gitu, mengucap syukur gak? Paling sudah mau susuku ini, nggak mau ini, bonekaku ini, itu diambil. Pokoknya sudah begitu, benar? Padahal nggak ada yang ngajar kan? Nah, hari ini kita belajar melawannya dengan katakan, Tuhan, saya ini tidak sanggup. Saya berjalan tanpa Engkau, saya tidak sanggup. Mengerjakan apapun saya tidak sanggup. Saya hanya bisa menyelesaikan karena Engkau yang memampukan, karena Engkau yang bekerja di dalam hidupku. Ini harus rubah kita punya perbendaharaan kata-kata. Karena kita sudah terbiasa aku. Tapi hari ini kita mulai berubah bilang, Tuhan mampukan aku. Ini satu tanda rendah hati. Bahwa kita sadar bahwa keterbatasan. Kita semua punya keterbatasan. Jangan pikir itu orang badan besar itu tidak punya keterbatasan. Ada. Kalau kita selidiki, semua orang itu punya kekurangan. Coba lihat itu, perhatikan kerajaan itu Inggris itu. Raja, kaya, pamerlu segala macam. Tapi William masih ini tahu-tahu lebih gundul dari Om Sam. Benar kan? Coba William, raja jauh, calon rajanya. Benar kan? Jadi di sini ya gundul, jangan rendah hati, jangan sedih, mengucap syukur. Om Sam setiap hari rambut kok makin tipis aja, mengucap syukur sudah rich seperti sekarang. Benar kan? Nah, ini yang harus kita ini bilang, Tuhan, saya ini tidak mampu. Ini bukan bilang kita itu pesimistik, bukan. Tapi kita meninggikan Tuhan yang jauh lebih mampu dari kita. Tuhan lebih mampu dari kita, bukan? Tuhan lebih tahu dari kita, bukan? Tuhan lebih tahu. Berapa banyak kita itu next day, next hour aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Tapi kalau kita di hadapan Tuhan, Ia yang memelihara, Dia yang melindungi, Dia yang akan menyediakan segalanya. Dan hidup ini indah kalau Tuhan yang atur. Jadi tadi sudah kata yang ketiga ya, jadi bangun pagi mulai gitu lebih dulu. Oke, yang keempat ada 5 aja, ada bisa banyak tapi ini yang bagus. Apa adanya aku karena kasih karunia. Ya, kita harus sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita sampai saat ini bukan kuat dan gagah kita. Bisa kita akuin itu?
Saudara bilang, saya yang kerja keras, bangun pagi-pagi kerja. Saudara kalau sakit sedikit aja sudah nggak bisa. Tidak ada kesempatan sedikit aja tidak bisa. Berapa banyak orang yang kerja dalam sekejap banjir datang, badai datang, miskin lagi saudara-saudara. Berapa orang yang lagi jalan keluar aja ditabrak aja sudah gone. Bukannya saya menakutkan, tapi tidak ada seorang yang bisa berani berkata bahwa ini aku hebat. Tapi semua karena the grace and the mercy of God. Kita harus keluar kata-kata itu. Itu menunjukkan bahwa kita itu sadar, mengerti bahwa hidup ini bukan karena kuat dan gagah, tapi karena roh Tuhan, hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kenapa saya rindu untuk kita semua di tahun 25 ini, hidupnya itu makin bergantung, makin kuat, dan makin rendah hati. Orang yang bilang aku yang kerja, saya ini pernah ada berapa orang hebat kerja. Tahu-tahu kena stroke sedikit aja, ganteng-ganteng bibirnya Om Sam gini langsung bibirnya udah miring. Kena hanya ini aja, sedikit aja. Lagi sehat-sehat ini kena langsung sudah miring, gantengnya udah hilang. Benar kan? Coba bayangkan. Oleh karena itu kalau kita masih sehat, kita masih bisa hidup, hati ini katakan, Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Bukan itu saja kasih karunia. Saudara bisa datang gereja, diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau enggak ada di pantai Bondi Beach. Saudara tahu enggak? Roh Kudus menaruh hati di dalam hidup kita untuk datang. Dan karena kasih karunia itulah yang memampu kita untuk menang atas dosa. Kita tidak punya kuasa untuk menang atas dosa. Kalau bukan kuasa kasih karunia itu yang memampukan kita untuk menang atas dosa kita. Kita kalau enggak semua kita masih terikat. Oleh karena itu hiduplah dengan penuh. Selalu katakan apa? Ayo sekali katakan, Tuhan Yesus, iya, apa adanya aku karena kasih karunia. Kasih karunia itu grace of God. Rasul Paulus katakan apa? Aku apa adanya aku karena kasih karunia. Dia boleh kuat dalam semua hal karena Tuhan yang menguatkan dia. Ini yang kelima. Selalu berkata kemuliaanmu Tuhan, kemuliaan bagimu. Ingat loh, yang musuh terbesar manusia itu bukan setan. Bukan dunia ini, tapi manusia kita, ego kita, kesombongan kita. Saya pernah bertemu dengan orang yang kalau kita kurang hormat sedikit aja dia sudah marah. Ya, itu ada. Ya, jadi sekarang hidup kita ini lagi bekerja keras lagi apa? Untuk kemuliaan kita sendiri ataukah untuk kemuliaan Tuhan? Ini kita harus hadapi semua. Karena banyak orang termasuk pendeta, khotbah, nyanyi, puji-pujian, semuanya supaya kalau di Facebook looks good. Saya ingin katakan bahwa kita ini harusnya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Segalanya datang dari Dia. Saudara tahu? Dan untuk Dia kita hidup. Dan bukan hanya untuk itu, tapi untuk kemuliaan Dia. Kemuliaan Dia. Selalu katakan, Tuhan, apa yang aku kerjakan hari ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalaupun saya kaya, saya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya jadi apapun, jadi orang hebat apapun, untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang sangat penting. Berapa banyak penyanyi-penyanyi dunia yang terkenal sekarang. Dulunya itu rata-rata mulai dari nyanyi di gereja. Mulai dari kanak-kanak. Saudara, saya kalau ingin sebutin nama-nama, saudara pasti akan minum. Itu semua. Tapi pada waktu mereka mulai terkenal, yang mereka bicara adalah aku,
aku. Tetapi saya rindu kita di sini, termasuk kita semua di sini. Kita tidak terkenal, tapi biarlah yang sekecil apapun kita lakukan. Saat orang memuji kita, hati kita langsung bilang, Tuhan, bukan karena aku, kemuliaan bagi nama-Mu. Itu yang penting. Kenapa? Di Yesaya 47 dan berapa Tuhan katakan, Tuhan tidak mau kemuliaannya dicuri. Berapa banyak orang mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak mau membagikan kemuliaannya. Dia ingin hanya Dia yang dipuji. Oh, kalau begitu Tuhan ego loh. Enggak. Tuhan itu, kemuliaan itu untuk kita memuji Dia, sebenarnya itu berguna untuk kita. Karena kalau kita tidak puji Dia, kita akan puji orang lain atau puji diri sendiri. Tetapi kita puji Dia dan Dia terima itu semua, bukan untuk Dia tidak perlu lagi harus diapakan, karena Dia sudah hebat sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Oleh karena itu, kalau kita memuji Tuhan, kita akan mengurangi untuk memuji diri kita sendiri. Belajar kita semua, amin. Bilang, Tuhan, apapun yang terkecil, kalau saya bisa melayani Engkau, itu adalah untuk kemuliaan. Nah, yang ketiga hari ini, ya, kita harus hidup ini untuk masuk ke tahun 25. Kita harus hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16. Kenapa saya masukkan ini untuk 5 ini? Kan banyak kan, bisa kan? Tapi ini Tuhan taruh di sini. Karena kalau kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh, kita akan menguntungkan iblis dan kedagingan kita. Dan hanya hidup di dalam Roh, kita bisa menang atas semuanya. Saudara-saudara, di sini ada suami istri atau mama sama anak. Kebanyakan pertengkaran itu karena kedagingan kita yang muncul. Bukankah begitu? Suami istri salah tersinggung, langsung kata-kata mulai keras. Langsung yang tidak perlu masuk, apalagi yang tahun-tahun dulu masuk lagi, tambah di situ. Semuanya itu karena kedagingan. Firman Tuhan katakan. Tadi di situ katakan, maksudku ialah hidup loh oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, dagingnya akan ambil alih. Tidak bisa tidak. Tidak ada yang namanya netral gitu. Kalau kita tidak hidup dari Roh, kita akan hidup dari daging. Hidup dari Roh itu apa, saudara-saudara? Baca itu firman Tuhan. Pertama, buah Roh itu adalah apa? Kasih. Nomor 2 apa? Sukacita. Yang ketiga apa? Damai sejahtera. Keempat, apalagi coba itu ada 9. Tapi yang paling ke-9 itu dikatakan penguasaan diri. Ini yang sulit, sabar. Itu yang sulit. Nah, sulit itu kalau kita di dalam Roh akan muncul Roh, buah-buah Roh itu di dalam hidup kita. Hidup dalam Roh itu berarti begini. Ada istri lagi marah karena makanan gak jadi nih, rotinya jadi bantet gitu. Jangan langsung dia marah, kita juga ikut marah. Tapi bilang, sayang, everything's gonna be okay. Dia langsung bisa kalem. Tapi langsung bilang, oh, roti lu dasar bodoh bikin begitu. Langsung dia sudah bilang, gua sudah frustrasi jadi begitu lagi. Benar nggak? Mesti kata-kata kita itu kata-kata yang dipimpin oleh Roh. Perbuatan kita adalah perbuatan yang dipimpin oleh Roh. Ya, ingat loh. Persoalan itu bisa besar dan kecil tergantung dari reaksi kita. Saya sama Ibu Ruth ini bukan berarti selalu sama terus pikirannya gitu. Dia A, saya A, atau saya A, saya B. Enggak, kadang-kadang saya A, dia B, saya B, dia A. Tapi bagaimana kita cara mengatasinya tuh dengan begini. Ya oke, darling.
It's okay. Saya ngalah. Mungkin kamu lagi capek. Mungkin kamu lagi salah berpikir. Ingat loh, kita itu manusia itu cara berpikirnya itu tidak sama. Karena laki-laki punya pikiran sendiri, wanita punya pikiran sendiri. Tapi kalau kita dalam Tuhan Yesus, itu bisa diatasi dengan baik. Amin. Amin. Ada di sini suami istri suka bertengkar? Nggak mengaku. Oh, benar gak? Hari ini bilang begini, saya mau belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti begini, kalau apapun saya mau jawab dengan kasih Kristus. Saya mau jawab dengan sukacita, dengan damai. Dan itu akan membuat suasana keluarga itu indah. Berapa banyak istri karena jengkel sama suami bilang, saya mau cerai aja gitu. Ya, sebenarnya habis itu kebanyakan habis ngomong gitu biasanya nyesal kemudian. Biasanya. Tapi ada yang nyimpan sampai lama-lama. Nggak ada gunanya. Selalu katakan begini, Tuhan Yesus terima kasih untuk Engkau memberikan suami yang terbaik bagiku. Ya, istri yang terbaik bagiku. Para suami-suami jangan mimpi-mimpi kawin dengan bintang film ini. Belum tentu Anda bahagia. Kadang-kadang lihat bintang film kok cantik banget. Kenapa istri saya gak cantik? Dosa itu namanya. Udah bilang terima kasih Tuhan Yesus. Gua juga gak ganteng Tuhan Yesus. Jangan terlalu sok. Ya, amin. Kita ini aja sekarang. Sekarang yang keempat adalah kita bereskan semua yang belum ditaati selama tahun 24. Ingat loh, kita harus terus diperbaharui, firman Tuhan katakan. Roh kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, supaya kita bisa makin dewasa, makin mengetahui mana yang salah, mana yang kehendak Tuhan. Kita akan hidup oleh itu. Oleh karena hari ini saya lagi tunjukkan lagi, ya. Kalau kita tahun sebelumnya akibat karena malas, capek atau ignorance dengan hal-hal, kita bilang Tuhan di tahun 25 ini saya akan menjalankan sesuai dengan tuntunannya. Ya, jikalau Roh Tuhan berkata bahwa kita perlu menolong seseorang. Ingat loh, dosa itu ingat dulu. Dosa itu bukan saja pergi makan uang orang. Bukan. Kalau Tuhan suruh bilang tolong seseorang kita tidak taat di mata Tuhan, itu kita tuh sudah tidak taat. Benar gak? Jangan pikir, oh saya gak berbuat salah gitu. Ingat, berbuat salah itu artinya kita melakukan kesalahan yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau kita tidak taat pun sama. Ada dari kita di sini hari ini, Tuhan sudah berbicara, orang ini perlu kita tuntun. Orang ini untuk kita dekatin. Orang ini perlu kita bimbing dia untuk kenal Tuhan. Tapi kita sibuk kerja di Australia ini nggak seperti di Indonesia ada pembantu. Apa-apa bisa pembantu kerjakan. Di sini mulai dari cleaning sampai cuci mobil semua kita kerjakan. Jadi nggak ada waktu. Kadang-kadang kita nggak ada. Tapi sebenarnya kalau Tuhan menaruh sesuatu di hati kita, Tuhan sudah tahu bahwa kita tuh ada waktu. Yang perlu kita harus kurangin yaitu sosial media kita. Ingat, kalau kita ini kurangin berapa jam sosial media kita aja, banyak kerjaan itu udah bisa selesaikan. Saya ada kenal satu bapak, dia bangun langsung YouTube. Ya, sampai mau tidur YouTube. Ya, coba bayangkan, bagaimana dia bisa dengar suara Tuhan. Suara YouTube lebih keras suaranya daripada itu. Ya, dan kedua hari ini mungkin di dalam pelayanan yang kita belum kerjakan atau tidak mau, alasan apapun, kita selalu bilang, oh Tuhan, ini orang lain aja yang kerjakan. Hari ini kita bilang, Tuhan, saya mau ambil bagian di dalam pekerjaanmu. Ingat loh,
Setiap bagian tubuh Kristus, bagian kita ini adalah tubuh Kristus, harus semuanya tuh aktif. Coba kalau ada bagian tubuh kita, jari kita yang tidak aktif, kira-kira itu sudah apa itu kira-kira? Perlu bawa di dokter untuk diperiksa itu, karena mungkin kurang darah yang masuk di situ. Kita perlu semua aktif. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita itu bukan idle, duduk datang pulang. Saya hanya ceritakan sedikit. Waktu saya mulai datang ke gereja di Australia sini tahun 79 tahun 80, itu kalau saya lihat sampah di gereja, saya pasti angkat buang di sampah. Karena saya bilang di rumah Tuhan jangan kotor lah. Benar nggak? Dan sampai sekarang masih kerjakan sama kalau saudara perhatikan. Kenapa? Karena saya rindu supaya saya itu terus melayani Tuhan. Meskipun tukang sampah. Saya pernah bilang ke anak, nanti om lagi tua dikit, ini kan sudah tua, tapi lagi dikit. Kalau orang gak mau om dengar om khotbah gak apa-apa. Om jadi cleaner di gereja juga gak apa-apa. Asal aku terus bekerja untuk Tuhan punya nama. Amin? Amin, begitu. Ya Pak Gideon, ya. Puji Tuhan. Saya kalau ngomong karena saya ingat dia bilang meskipun sudah tua pensiunan tetap melayani Tuhan. Iya, mungkin di tahun 2024 ini yang ketiga mulai lupa atau sibuk untuk berdoa. Om Sam, kita sibuk karena ada waktu berdoa. Ingat loh, kita belajar untuk mulai hidup kita dengan berdoa, dengan mengucap syukur. Kenapa? Kekuatan kita untuk mengatasi semua tantangan hidup kita ada saat kita berdoa. Firman Tuhan dan suara Tuhan itu akan sampai ke kita pada saat kita sedang duduk menyediakan waktu kita untuk dengar kepada Dia. Ayo, kita semua mulai tanggal 1 mulai serius berdoa. Sama seperti satu ibu yang badannya gede gitu ya. Terus dia bilang, aku Pak saya mau latihan. Tapi 3 minggu kemudian sudah malas dia. Jangan demikian, amin. Kita kalau setiap hari dalam hidup kita di tahun 25, kalau bisa 365 hari, kita tidak usah bilang harus doa panjang-panjang, tapi at least selalu katakan seperti yang tadi, Tuhan namamu dimuliakan, terpujilah Engkau. Ingat kita lakukan demikian. Amin. Ayo. Ada lagi di sini yang begini, membaca dan renungkan firman Tuhan. Aduh Om Sam. Om Sam nggak ada, mungkin ada waktu pendeta ada waktu. Kita ini ibu rumah tangga, mesti kerja lagi, mesti urus anak lagi, ada ini nggak ada waktu. Saya sudah bilang, kalau kita buang sedikit itu waktu sosial media kita pasti ada waktu untuk baca firman Tuhan. Ingat loh, saat kita baca firman Tuhan itu sebenarnya ada kekuatan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita baca itu akan ada dalam hidup kita, akan berbicara dalam hidup, menguatkan kita untuk persoalan yang kita akan hadapi di hari itu. Luar biasa. Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Dan Dia adalah Yesus Kristus itu. Jadi kita bilang kita mengasihi Tuhan Yesus. Firman-Nya kalau nggak tahu kira-kira gimana? Ya, oleh karena itu mulai. Kita setuju mulai di sini? Semua setuju, amin? Mulai baca firman Tuhan. Jangan sampai lupa akan firman Tuhan. Karena kalau kita lupa firman Tuhan, yang rugi kita sendiri. Berapa banyak orang jalan ke kota Sydney suka nyetir nyasar. Kenapa? Karena tidak ada guidance. Tidak ada GPS, tidak ada zaman kita namanya UBD, nggak ada, jadi nyasar. Firman Tuhan ini adalah map kita atau GPS kita, kemana kita harus pergi. Dan bukan itu saja, dia adalah manual book kita. Berapa banyak kita ini kadang-kadang beli TV pasang dulu, nanti baru rusak, baru tidak baca cari manual. Kalau orang barat itu lain, dia baca dulu manualnya baru pasang.
Kalau kita orang Indonesia pasang dulu, udah rusak baru pergi kembali ke ini. Benar gak? Mulai sekarang, mulai terbiasa hidup ini di guidance sama firman Tuhan. Ingat loh, ini sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat loh, Tuhan Yesus waktu menyelamatkan kita, ini ingat nih. Dia memberikan kita Alkitab, firman Tuhan. Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia memberikan gereja sebagai komunitas kita. Dia memberikan hamba-hambanya untuk mendoakan. Dia memberikan saudara-saudara kita. Luar biasa. Tuhan itu segala-galanya. Dan yang kelima terakhir di sini, saya tulis apa di sini? Galatia 3 ayat 27. Kenapa saya ada urusannya baptisan dengan kepercayaan penuh? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu yang sudah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Berarti kalau orang tidak dibaptis dalam Tuhan Yesus, dia tidak mengenal Kristus kan? Benar enggak? Kenapa saya bagikan ini? Banyak orang datang ke gereja, ke satu percayanya masih ragu-ragu. Ya, masih ragu-ragu. Kita mengertilah, mungkin ada waktu kita ragu-ragu. Tapi sudah waktunya kalau kita sudah mendengar, kita sudah belajar, kita harus menjadi satu orang yang memiliki kepercayaan yang penuh, yang teguh, yang solid. Di situ kita harus. Kenapa? Karena kalau kita tidak percaya, banyak hal itu tidak terjadi dalam hidup kita. Sekarang tidak mengenakan Kristus. Saudara tahu nggak? Yang dimaksudkan Kristus itu adalah Mesias. Bahasa Greeknya Kristo, bahasa Indonesia Kristus, bahasa Greeknya Christ, ya. Tapi kalau bahasa aslinya Ibrani itu artinya Messiah, Mesias, ya. Kalau kita bilang Mesias, itu punya kuasa yang semua kita manusia di muka bumi ini tidak ada dan tidak bisa sanggup. Kecuali kita sudah ada di dalam Dia, baru kita bisa ada di dalam kita. Sekarang, sebelum kita masuk, kita bisa diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan sorga itu kira-kira dengan kekuatan kita sendiri, dengan kebenaran kita sendiri, dengan kebaikan dan kesucian kita sendiri. Apakah kita bisa masuk? Firman Tuhan sudah katakan, orang Yahudi yang benar-benar mentaati firman Tuhan saja. Firman Tuhan, kalau engkau tidak mentaati satu hukum Taurat, maka engkau sudah gagal dalam menjalankan hukum Taurat itu sendiri. Saudara, tidak ada seorang pun. Ya, jadi saudara, kita hanya bisa masuk di sorga itu karena ada yang datang menyelamatkan kita untuk masuk. Dan Dia yang bernama Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Namanya Maria, papanya bukan papa ini, papanya Bapa surgawi, Roh Kudus, ya. Papa di dunia namanya Yusuf. Tinggalnya di mana waktu dia kembali dari Mesir? Tinggalnya di mana? Saudara ada yang tahu? Tolong angkat tangan. Nazaret, jangan di Bethlehem lagi. Memang ada di Bethlehem waktu masa yang ini ya, kurang lebih 2 tahun ada di sana. Ya, tetapi habis itu dia tinggal sehingga dia disebut Jesus of Nazareth. Harus mengerti ini. Banyak orang yang esensial aja tanya ayatnya di mana? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Udah 20 tahun Om Sam. Kenapa enggak tahu? Iya. Ada orang, saudara-saudara, kalau kita bicara soal makanan restoran mana dia langsung tahu. Menunya harganya 19.95 dia tahu. Tapi ayatnya itu dia nggak tahu. Itu menunjukkan apa? Kira-kira yang kita pentingkan, yang Tuhan kita tuh siapa dalam hidup kita. Benar kan?
Itu harus penting. Oleh karena itu, Kristus itu, kenapa kita menolak Kristus? Karena roh iblis itu membutakan mata rohani kita. Roh itu membuat kita jauh, sehingga kita pakai, oh agamaku cukup baik kok. Saudara, saya ingin katakan, tidak ada satu orang pun yang diselamatkan, yang menyelamatkan diri sendiri atau diselamatkan karena perbuatan agama. Tetapi yang menyelamatkan adalah Yesus yang mati. Dialah yang menghapus dosa kita. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, yang kedua, Kristus itu, kenapa kita harus mengenakan Dia? Karena di dalam Dia kita bisa pulih dengan Bapa di sorga. Ingat loh, saat kita berdosa, firman Tuhan katakan kita mati secara rohani atau putus hubungan dengan Bapa di sorga yang kudus, maha kudus adanya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, Dia datang untuk memulihkan kita kembali. Amin. Mau kan pulih itu? Daripada kita jadi musuh Allah, bukan? Mendingan jadi teman, bukan? Jadi damai. Jadi di hari ini, siapa yang masih belum damai, yang masih pikir, oh aku bisa masuk sorga dengan ini kebaikanku, aku lebih baik dari kamu orang Kristen. Dia tuh orang Kristen suka itu apa, ngomong sana ngomong sini, itu utang nggak mau bayar gitu. Kadang-kadang kita cari kesalahan orang, tapi tidak lihat. Sering sekali kita melihat kesalahan orang lain seperti ada selumbar di mata orang, tapi balok di mata kita, kita tidak sadar. Oke, nah sekarang dikatakan kamu itu Kristus, mengenakan Kristus yang bisa mematahkan kuasa dosa, upah dosa kita di dunia ini hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara datang gereja itu bukan lagi mau socializing, datang untuk belajar sehingga makin mengenakan Kristus di dalam hidupku, makin mengenal Dia di dalam Kristus itu. Kenapa di dalam Kristus itu, saudara tahu nggak? Ya, firman Tuhan katakan berkat sorgawi itu sudah disedia. Berkat itu bukan saja di sorga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya bicara berkat, jangan saudara pikir, oh utangku Tuhan Yesus tolong bayar dulu. Jangan ini, jangan cari itu dulu. Cari Tuhan Yesus dulu. Yang lainnya Tuhan Yesus akan tambahkan. Kita tidak tahu itu kapan. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu baik dan Dia akan baik selama-lamanya dalam hidup kita. Saya tidak panjangkan lagi. Tapi firman Tuhan di sini, dibaptis dalam Kristus. Apakah engkau orang percaya sudah dibaptis? Ada orang bilang mau percaya, tapi kalau belum dibaptis itu kira-kira disebut orang percaya atau belum? Kira-kira menurut Ibu berapa? Belum? Atau setengah belum? Setengah percaya? Ada orang loh. Ingat loh, ada orang itu ya yang sudah lama duduk di gereja tapi tidak mau dibaptis. Kenapa? Oh dulu saya sudah diserahkan ke Quam Im. Saya hanya mau bilang, Quam Im itu hanya mungkin dewi yang diolehkan oleh kepercayaan, ya. Tapi Tuhan yang nyata, yang dari sorga menciptakan langit dan bumi ini, Dialah Tuhan Allah yang satu-satunya dan datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Loh, Om Sam, itu ada orang Kristen pinjam uang orang nggak bayar. Saya bilang dia belum bertobat, jangan ikut dia, ikut Tuhan Yesus. Benar nggak? Ikut Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh. Yang mati menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebelum tahun 25, ambil keputusan bagi yang belum dibaptis. Karena kita di Usinda ada beberapa orang datang gereja, nyanyi, goyang-goyang, tapi belum mau baptis ya. Oke, you punya keputusan. Setiap kita punya keputusan dalam hidup ini. Tapi biarlah hari ini siapapun yang belum percaya berkata, Tuhan, saya selama ini masih meragukan Engkau, tapi saya ambil keputusan untuk percaya sebenarnya. Karena
semua kita akan menghadap Dia. Hebat-hebat gimana Om Siu Leong itu tahun 80-an 70-an, kalau kita mau takut banget itu kaya. Sekarang kira-kira ada di mana nih sekarang? Kan sudah goodbye kan? Kita nggak tahu orang masuk neraka tuh, jangan ikut-ikut menghakimi. Dia masuk neraka, nggak usah. Pokoknya kita punya tugas ini, ya, hidup di muka bumi. Kalau kita masih dengar, kita masih hidup, kita yang perlu bertobat lebih dulu. Kita yang perlu bertobat lebih dulu. Dan hari ini kalau kita di tahun 24 kepercayaan kita masih, kalau dari 0, kadang-kadang kita disuruh survei 0 sampai 10. 0 sampai 10. Kan di survei suruh bilang apa? Kalau 9 itu excellent. Kalau 8 satisfied. Kalau di paling bawah dissatisfied. Tidak ini sekali. Kira-kira kita jawab sendirilah. Om nggak mau ini karena setiap kita harus, ya, setiap kita harus tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Hari ini saya membagikan, tapi sebenarnya lebih banyak berbicara kepada saya. Apakah Om Sam hanya pintar ngomong aja atau lakukan? Tidak ada orang yang tahu. Berapa banyak pendeta khotbah pintar, tapi belum tentu lakukan. Tapi Om Sam mau lakukan, baru bicara. Amin. Mari kita berdoa. Dan hari ini kita datang tangan Tuhan, kita bilang, Tuhan hari ini saya mau mengampuni. Tuhan hari ini tidak ada satu orang pun yang aku benci di muka bumi ini. Hari ini saya mau memberkati, mau damai, mau memperlihat mereka diberkati. Hari ini saya mau mengubah perbendaharaan kata-kata saya. Mulai dari pagi saya hidup dengan Tuhan, kata-kata yang selalu memuliakan nama Tuhan, yang mengucap syukur, dan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, aku juga Tuhan yang ketiga, rindu Tuhan hari ini bukan lagi dipimpin oleh marah, emosi, kesombongan, tapi hari ini saya mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau Tuhan bereskan semua hari ini. Apa yang Kau inginkan, Roh Kudus sudah berbicara tapi saya belum lakukan. Hari ini saya mau lakukan. Saya mau jalankan di tahun 2025, termasuk setia melayani Engkau dan setia bertumbuh di dalam Engkau. Mau berdoa, mau mencari wajah-Nya, mau membangun hubungan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biarlah Tuhan hari ini hamba berdoa untuk beberapa saudara kami yang begitu masih belum sepenuh hati percaya kepadamu, lebih percaya kepada hal-hal yang lain. Hari ini mau masuk di dalam benar-benar semua yang Kristus sudah sediakan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi hamba mau Tuhan setiap dari kami masuk ke tahun 25 terus diperbaharui hari demi hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Hamba mohon berkat atas anak-anak-Mu. Hamba mohon kekuatan untuk anak-anak-Mu. Hamba mohon damai sejahtera-Mu atas hidup anak-anak-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup Kristus. Di dalam Kristus dan untuk Kristus kami hidup, karena Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Kami siap Tuhan untuk dibentuk oleh-Mu Tuhan. Kami siap untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah damai-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami. Itulah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.